Baik, sanabtadi atirosa fi hadi laila bikiratul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nalatukum saidah, kefalukum, munarjujat akhi asar, wa Sa'id Muhammad. man, naam azal, akhi azal, wa akhi Yusuf, saidah mubarakah, taib. Beliau nastamir, ladaina ad-dars, yani adunu darsu rabi, khomis, wa sadis, sanukmil ad-dars anit tashbih. Alhamdulillah qad ikhtamtu madha al-wajib al-manzili anil tashbih wa saufa natakalam fin nihaya. Lalu sa'arsil asura fi syasha. Masih ingat gak terakhir kita membahas tentang tashbih ya. Kemudian di pembahasan tashbih kita punya yang namanya beberapa percontohan ya. Nah, kalau kemarin sempat Ustazah secara ringkas membahas contoh-contohnya, kali ini kita akan membahas secara mufassal ya, secara mendetail berkaitan dengan eh, contoh-contoh atau pembagian ya tashbih. Dilihat dari beberapa aspek. Kalau kemarin Ustazah sempat ngirim di sini ya, kelas Adunu Huna ya. Kita kemarin sempat gini ya, contoh-contoh dalam balaghah ya, secara ringkas. Masih ingat ya, ada 6 totalnya. Sekarang kita akan uraikan kembali secara mendetail di mana tasbih ini kenapa kok contohnya bisa macam-macam karena dilihat dari beberapa aspek ya. Nah, untuk yang pertama, kalau dilihat dari penyebutan adat tasbih, masih ingat ya? Tafadhal akhi Asar, uzkur lana kam arkanin min kam ruknan afan min arkani tasbih. Ada berapa rukun? Eh, Arba'ata Arba'ata. arba'ata arkanin. Nah, masih ingat ya kaidah adat ma'dud? Jahit. Kemudian apa saja? Uzkur, tafadhol. Satu, musyabbah. Musyabbah, musyabbah bih, Mhm. ada tasbih, Ada wajhus syabah. tasbih. Nah, wajib musyabbah. So, yang paling muhim, yang wajib harus ada itu apa aja, akhi? Dan mana yang Musyabbah, yajuz? yang Mhm. pertama musyabbah dan musyabbah bih. Yang sunnah, yang boleh, boleh nggak dipakai maksudnya? Nggak harus. Oh, yang nggak harus yang itu ada tasbih dan wajhus syabah. Wajah wajah syabah. Nah, so, nah kali ini karena kemarin kita sudah membahas ya, ada yang wajib, ada yang enggak. Makanya terbagilah beberapa percontohan dan beberapa pembahasan ya. Nah, sekarang di sini berdasarkan ada tasbih, maka tasbih terbagi menjadi dua karena ada tasbih itu kan antara boleh dan bebas ya. Nah, di sini kalau seandainya kita sebutin secara lengkap otomatis namanya tasbih mursal dan kebanyakan contoh-contoh yang teman-teman sekalian bikin adalah tasbih mursal ya. Kita lihat di sini tasbih yang disebutkan ada tasbihnya. Masih ingat contohnya ada apa aja? Ada tasbih, ada ka'ana, ada ka, ada mithlu, ada syabah, ada tasbih ya. Semua artinya serupa, seperti, mirip, menyerupai gitu ya. Al-misal, hiya kallu'lu'u. Harusnya lu'lu'i ya, Fan. Hiya kallu'lu'i fis sofa. Dia bagaikan permata pada jernihnya. Tasbih mursal. Huna akhi Yusuf. Aina musyabbah wa aina musyabbah bih wa adatu tasbih huna. Tafadhol. Mus yang ia kalau lui fis sofa Ustazah, Iya, iya, iya menjadi apa? Musyab? Mana yang ia musyabbah, mana musabbah, musyabbah? ka Iya ada musyabbah. ka-nya Tasbih. ada tasbih, So, lu, lu lu. lu musabbah bih, Ah, fisofa. sofa wajah syabah, Wajhu. Wajah wajhu syabah. syabah. So, wajah syabah.
Artinya dia lengkap ya di sini ya, keempat-empatnya ada. Nastamir syukron. Sirna fi lailan bahimin ka'annahul bahru zalaman wa irhaban. Kami berjalan pada suatu malam gelap gulita. Malam itu bagaikan laut dalam gelap dan menakutkan. Ya kalau malam hari kan kalau seandainya ada jalan tuh kan seolah-olah di laut itu kan nggak jelas ya, nggak bisa kelihatan mana yang air, mana yang bukan gitu ya. Artinya hal sangat perumpamaannya adalah sirna ketika berjalan di malam hari, bahimin gelap gulita ka'anna. Ini satu paket ya. Berarti ini musyabbah ka'annanya ada tuh musyabbah bahru zolaman wa irhaman jadi apa? Bagikan laut wa irhaban bagikan laut dalam. Berarti di sini bagikan lautnya sebagai musyabbah bi zolaman wa irhaban madza wajhu tashbih. Gelap dan menakutkan. Sama ya. Jadi malam itu diumpamakan seperti lautan. Syukron, ini tadi mursal. Kalau tasbihnya ada tasbihnya disebutin. Namanya juga mursal ya. Tersampaikan. Nah, sekarang kalau masih dari sisi ada tasbih tapi dibuang, sebagaimana yang dia boleh memilih antara dipakai sama dibuang, dia milih dibuang. Ini juga kemarin sempat contohnya mirip ya. Al ilmu nurun fil hidayah. Gak ada nih adatnya. Ilmu itu bagaikan cahaya dalam memberi petunjuk. Al ilmu nurun. Sering banget ya kita pakai ilmu nurun, al ilmu nurun kalau bikin pidato atau bikin ungkapan ya pasti pakai. Meskipun dipotong ya, tapi udah tahu kalau ngertiin bukan ilmu cahaya, tapi ilmu bagaikan cahaya. Nah, di sini ungkapan tasbih tanpa adanya ada tuh tasbih langsung. Ilmu itu cahaya. Ilmu itu kan pengetahuan. Cahaya itu kan memberikan arah petunjuk, makanya disamain. Makanya disebut sebagai tasbih muakkad limada li'anna huna hasfu adatit tasbih. Karena dia telah membuang adat tasbih. Baik. Langsung ya, sudah mau cek dulu. Tadi sudah record belum ya? Nah, kelas ya. Masalah yang baru bergabung. Nastamir. Berikutnya, yuk kita pakai mind mapping untuk memperjelas perbedaan antara mursal dengan muakkad. Jangan lupa, selama ini yang kita pelajari tasbih itu, kalau kemarin contoh-contohnya sudah disebutkan secara ijmali ya, atau global. Kali ini kita bahas mufassal, artinya kalau kemarin kita sempat membahas tentang rukun-rukun itu, yang wajib harus ada itu adalah musyabbah dan musyabbah bih. Sedangkan yang yajuz adalah ada adu tasbih wa wajhu syibah ya. Nah, di sini kita akan menguraikan satu persatu. Nah, kalau misal ada tuh tasbihnya ada dan tiada, namanya apa? Nah, ini kita sebutin tadi. Sekarang kita sampai di mind mapping ya. Nah, pembagiannya berarti kalau dilihat tasbihnya disebutkan, disebut mursal. Tapi kalau tasbihnya dibuang, disebut muakkad. Anta najmun. Di sini contoh ya. Ana kalma in raditu sofa wa idza sakhitu kuntu lahiban. Kesebut ya aliyun kal asadi fi syaja'ah. Nanti kita perhatikan rata-rata teman-teman kebanyakan pakai contoh yang apa? Tasbih mursal. Perfect, lengkap. Ada musyabbah, ada tul musyabbah, musyabbah bih dan wajib syibah ya. Nastamir untuk tasbih muakkad contohnya antana jemun. Kayak tadi al ilmu nurun. Kamu seperti bintang firif atin wadiyain dalam ketinggian dan terang ya. Tajatali kalauyun syarkan wa ghorban yang menjadikan mata-mata itu berkilau ya. Berikutnya al-alimu siraju ummati fil hidayah. Ini juga kayak tadi al-ilmu nurun. Ilmu itu seperti siroj cahaya bagi umatnya dalam memberi petunjuk. Siroj juga lampu ya. Jadi selain nur ada lampu. Gitu. Jahit. Mafhum atahuna? Kalau dilihat dari aspek ada tuh tasbih, pakai nggak pakainya adatnya terbagi menjadi berapa? 2. Ada mursal dan muakkad. Sahlan ya. Ini kayaknya ngulang deh. Cuman lebih detail lagi. Jadi kalau diulang-ulang insya Allah hafal lama-lama ya. Nastamir berikutnya. Kalau didasarkan atas wajhu syibah ya. Atau wajhu syabahnya.
Jadi yang di belakang-belakang kayak diumpamakan dari sisi kedermawanannya, keberaniannya. Kalau bahasa kita kayak wajah syibah itu penafsirannya ya, kata sifatnya, keterangannya, kategori. Wajah syibah itu seperti itu, kategori, karakter, sifatnya. Nah, apa? Dibagi dua juga, ada mufassal. Ingat tadi mursal muakkad, kali ini mufassal, detail, dan mujmal, global. Mufassal itu detail, mujmal itu general secara linguistik ya, secara bahasa. Yuk kita lihat di sini. Adapun mufassal disebut wajah syabahnya qalbuhu kal hijarah qaswatan wa salabatan. Sudah, apa bedanya sama yang mursal tadi? Yang tadi itu ditekankan aja sih sebetulnya dari sisi adatnya. Makanya kayak kemarin sempat Ustazah bilang, boleh nggak Ustazah Ana bilang contoh ini juga seperti yang di contoh mursal? Boleh juga. Tapi berhubung dia saking jelas banget sampai disebutin dua poin. Paham nggak sih? Jadi wajah syibahnya tuh lebih dari satu bahkan. Kalau di contoh mursal tadi, mungkin supaya perbandingan ya, sama-sama disebutin lengkap. Cuman dia kan cuma sekedar jernihnya aja, menakutkan dan gelapnya. Meskipun ini juga dua kali ya. Tapi di sini kita dalam langkah untuk menekankan ada tasbihnya gitu. Misal Ustazah contoh mursal ini disebutin di dalam wajah mufassal, boleh, boleh. Sekalian kalau kita lihat di situ dari aspek, berarti kita melihat dari sisi wajah tasbihnya. Mafhum ya? Jadi kalau kita lihat dari wajah adatnya, ya boleh kita katakan sebagai mursal. Saudara ini di sisi lain ada loh mufassalnya juga detail jelas banget. Boleh juga karena dia disebutin gitu kan ya. Nggak apa-apa ya jus juga. Gitu. Jadi tergantung bagaimana kita ingin menyampaikannya. Yang jelas kalau dia disebutin adatnya ya kita bilang mursal. Kalau disebutin ada wajah wajah syabahnya kita katakan sebagai mufassal juga. Kita lihat lagi. Hatinya seperti batu dalam kerasnya dan kuatnya. Udah ya kemarin ini kita udah baca juga. Kasayfi fi isdamihi, yang ini baru. Wal ghaithi fi irhamihi. Wal laythi fi iqdamihi. Tajamnya laksana pedang. Lebatnya laksana hujan. Beraninya laksana singa. Wow. Ini diungkap. Ini kira-kira sifat yang apa nih? Tadi Ustazah bilang kalau tajamnya laksana pedang ini kayak lisan ya. Berarti dia orangnya tegas nih misal. Kemudian dia ghais ya, berani ya. Laksana Sina juga kuat ya. Artinya dia sangat banyak, bisa jadi ya lebat itu kan banyak ya. Seperti hujan, beraninya seperti singa. Coba di sini mana aja yang termasuk wajah syabahnya selain sholabah qaswa di contoh pertama. Di sini fi irhamihi, kemudian iqdamihi wa ikhdamihi. Apakah di sini ada musyabbahnya? Aina musyabbah wa aina musyabbah bih? Ka ada tuh tasbih ya. As-saifuna apa? Pedang. Iya pedang. Musyabbah bih atau musyabbah? Musabbah. Musyabbah Musabbah. bih mah aina. Musyabbah bih ya. Babi itu. Iya, karena diumpamakan ya. Diumpamakan seperti pedang, diumpamakan seperti apa? Tajam ya. Pedangnya hujan, kemudian singa. Ini semua termasuk apa? Perumpamaan ya. Musyabbabih ya. Adapun dari sisi tajamnya, kemudian lebatnya, kemudian dari sisi beraninya, ini disebut sebagai wajah syabah. Berarti musyabahnya aina. Bisa jadi domir ya, tidak disebutkan. Misal kamu, misal anta, kasaifi fi ikhdami, wal ghaisi fi irhami, kemudian wal laisi fi ikdami. Saudara nggak urut nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa. Yuk kita ulang lagi ya. Hati-hati ya. Template-nya nggak harus formatnya habis musyabah,
Terus adat, musyabah bih enggak ya? Belum tentu ya. Kayak ini tiba-tiba ka. Udah harus menyerupai dong. Berarti ini adat, ini musyabah bi wajah syibah. Atof ya ini. Berarti ini musyabah bih lagi, wajah syibah. Musyabah bih, wajah syibah ya. Ana misal atau anta. Jadi diumpamakannya seperti itu. Mafhum ya? Karena dia saking banyaknya madanakul kategori wajah syibahnya dilihat dari sisi keberanian, kemudian banyaknya dan tajamnya, maka disebut sebagai tasbih yang mufassal ya. Nah, mafhum hatta huna? Masih bingung? Sahlan ya? Nggak harus ya. Di sini gini, Ustazah gimana ya kita mau menentukan? Gini, kalau dia memang sedang menekankan yang wajah syibah, ya berarti kita mufasalnya kita pakai gitu ya. Sekalipun sudah dia ada tuh tasbih loh, bukannya mursal ya, bisa juga mursal. Cuman di sini dia lebih mendominasikan bagaimana mufasal, lebih ke bagaimana dia menyebutkan sifat-sifatnya, kategori-kategori yang dipersamain gitu. Dari sisi apanya, dari sisi tajam, banyak dan berani. Itu ya. Mungkin contoh ini yang lebih mengena ya antum ya. Contoh-contoh ini salah satu. Jadi gini, kayak ibaratnya, sudah jumlah ismiyah itu apa sih? Ya mubtada sama khobar. Gitu ya. Tapi ketika tiba-tiba bikin contoh khobar mubtada, apakah bukan jumlah ismiyah? Ya juga jumlah ismiyah. Hanya saja dibalik gitu ya. Jadi kadang kalau mungkin pernah belajar fisika sama matematika, gurunya, mualimnya bilang, oke, sekarang kerjakan ya rumus madanakul murabba misal persegi ya, luas sisi kali sisi. Tiba-tiba sisinya diketahui tapi luasnya nggak diketahui. Wah, apa yang terjadi? Ya berarti mau nggak mau apakah perseginya tetap hilang? Enggak, tetap jadi sebagai persegi gitu ya. Sama artinya kadang bentuk contoh itu tidak selalu sesuai dengan yang eh, kita bikin format nahwu ya. Meskipun nahwu itu kan beragam. Jadi kayak teman-teman selalu diajari jumlah ismiyah, mubtada, khabar, fil, fa'il. Tapi ternyata dari sisi lain muncul maf'ul dulu atau nggak masalah gitu. Makanya dibilang, sudah berarti nahwu itu bukan ilmu pasti. Pasti. Sebenarnya pasti, cuma dilihat dari sudut pandangnya siapa. Mau ra'yun masyhur atau ra'yun yang khusus gitu. Mafhum ya maksudnya Sada ya. Makanya kayak di contoh ini kita lihat, Sada kok tadi sepertinya kayaknya contohnya cocok juga di mursal karena dia menyebutin iya, makanya kalau antum mau dilihat dari sudut pandang wajah syabahnya, antum bisa menyatakan dia adalah mufassal ya. Tapi kalau mau dilihat dari sudut pandang yang adatnya, berarti silakan jawab aja yang satunya lagi mursal gitu ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Nah, ini udah dipelajari loh kemarin. Ini cuma Ustazah lebih detail lagi ya. Nah, sekarang mujmal sama kayak ada definisinya. Mujmal itu apa kemarin? Global ya, ijmali. Artinya, tapi kalau secara untuk tasbih maksudnya adalah dibuang. Wajah syabahnya nggak ada. Tiba-tiba bilang, Aisyah Kalwardah. Ini berarti banyak perspektif beragam ini. Wangi, indah, cantik, bersih, berwarna, merah lah. Apa Ustazah? Malu dah. Nah, ini banyak jatuhnya gitu ya. Makanya mujmal. Kita nggak tahu maknanya. Sekalipun mungkin mawar identik dengan berduri misal. Gitu ya. Jadi dia nyebutin cuman Aisyah una apa? Musyabbah atau musyabbabih? Musyabbah. Naam. Musyabbah ya. Ka Musyabbah. huna. Soh. Hunaka Adat adatul tasbih. tasbih. Adapun wardah huna musyabbah Musyabbah bih. wajah syabahnya yujad atau ghaib lah yujad ya, mafi ya. Mafi. Nah, wajah syabahnya dibuang, makanya mujmal lah jadinya. Kenapa ya Aisyah dibilang bunga? Atau jangan-jangan dulu dia pernah bawa bunga gitu kan? Makanya masih nggak jelas gitu. Tapi kita tahu identik dengan kecantikan, keindahan, keharuman dan lain sebagainya. Nah, Samir, berikutnya contoh yang kedua, faka'anna ladzata sautihi wa dhabibaha.
Sinatun tamasya fi mafasilatu nu'as. Kemerduan suaranya yang dan alunannya itu sungguh bagaikan kantuk yang merayap ke seluruh persendian orang mengat. Ini nih apa ya? Mungkin guru-gurunya antum yang pernah dulu belajar sekolah mungkin di Maat eh, atau kita sekarang ini sering banget belajar tapi masih ngedengerin guru kayak lagi ngedongeng gitu ya. Saking merdunya suaranya sampai bikin orang ngantuk. Bahkan merayap ke seluruh persendian yang orang-orang yang ngantuk. Saking ngantuk sampai kita terlelap, terhipnotis ya. Faka'anna ada tuh syart. Ladza jadi apa di sini? mus Betul? musabbah Musyabbah. So, ladzata sauti wadabibiha ya. Suaranya dan alunannya apa ya bahasanya? Kalau di lagu itu ada alunannya. Apa bahasanya kalau Indonesianya? Kan ada lirik, ada satunya lagi sunan melodi Irama. ya, apa? Melodi, irama. melodi Iya, irama instrumen ya, alunannya ya, nadanya, nada ya, nada. Suara dan nadanya. Nah, untuk itu di sini kita bilang musyabbah. Seperti apa? Sinatun tamasya ini menjadi musyabbah bi. Tapi disebutin nggak wajah syabahnya? Enggak, Ustazah. Suaranya merdu, kemudian seperti merayap. Apanya yang mirip? Enaknya tah? Apanya lagi? Suaranya merdu. Kira-kira apa wajah syabahnya? Dengan bagaikan kantuk. Apa beda? Apa yang membuat persamaannya? Kan persamaannya kan dibuang kan? Kira-kira apa ya samanya antara suara yang enak dengan rasa kantuk? Sebab ya harusnya, sabab musabab ya harusnya ya. Tapi di sini dikatakan tidak disebutkan. Dari sisi apa ya kira-kira? Mafhum nggak pertanyaan Ustazah? Wajah syabahnya kira-kira di sini apa ya? Ada yang pandai nggak nih dalam merangkai? Kan merdu nih suaranya, bikin orang ngantuk kan. Kira-kira kemerduan dengan kantuk yang merayap itu apa yang disamain? Sama-sama kan suara kalau enak itu kan iya, suaranya kan enak bikin orang ngantuk. Itu kenyamanan. Sama-sama bikin nyaman. Sama-sama bikin lelap. Sama-sama bikin hilang ya. Tapi di sini nggak disebutin ya wajah syabahnya ya. Misal fi apa misal? Tadi kenyamanan, fi sakinatin, oh atau ketenangan misal. Bikin fi sakinatihi misal. Nah, sakinatihinya nggak disebutin, wajah syabahnya nggak disebutin secara langsung. Sekalipun ini jelas banget kayaknya ya, meskipun nggak disebutin, alhamdulillah jelas. Tapi tetap berhubung nggak disebut sebagai tasbih mujmal. Karena kalau mau lengkap harus disebutkan wajah syabahnya. Mafhum? Yuk ulang lagi. Kalau dilihat dari aspek apa tadi? Ada tasbih, ada dua. Manturid apa? Ada mursal, ada muakkad. Kalau mursal disebutin, kalau muakkad nggak disebutin. Kenapa kok terbagi menjadi pembahasan ini? Karena yang yajuz ya, boleh nggak pakai, boleh nggak pakai nih ada tasbih. Begitu juga dengan wajah tasbih, wajah syabah. Dia juga yajuz, boleh nggak pakai sama pakai. Nah kalau pakai disebut tasbih apa namanya? Mussal. Mufassal. Kalau nggak dipakai namanya mujma. Oke, tapi ada juga loh satu jenis baru, ini yang kelima ya. Tasbih balik namanya. Ustazah, Ana nggak mau pakai adat kan, karena juga boleh milih kan, nggak pakai nggak apa-apa. Dan juga Ana nggak mau pakai wajah syabahnya, boleh. Contoh di sini, ini udah paham banget berarti orangnya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nurun. Keren ya, syair ya, lagunya ya. Engkau adalah matahari, engkau adalah bulan purnama, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Anta, anta, anta. Jadi apa? Yang wajib ada
Musabbah. Na'am. Syamsun, badrun, nurun fauqa nur, Musabbah bi. Musabbah bih. musyabbah bih. Lah, di sini yang dihapus apa? Adat Dan wajah sibih. wajah sibih. Nah, kesimpulan lebih jelas terbagi menjadi 2 ya. Mufassal, mujmal, kemudian baligh, tidak disebutkan kedua-duanya. Hafal sudah? Makanya dibilang kenapa baligh? Karena dia tanpa menyebutkan tanda perumpamaannya pun orang bisa maksudnya lebih indah gitu. Polanya lebih indah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun. Makanya pesannya nyampe juga dan ini dipahami juga ya. Lebih indah ya. Maksudnya dari sisi seni, metode penyampaiannya dia bagus sekali. Tanpa pakai dari sudut mananya. Karena kalau kita muji matahari kan, muji bulan purnama, cahaya adalah sesuatu yang sangat indah. Ciptaan Allah yang besar juga ya. Setelah manusia. Kholas, itu tadi dari sisi yang wajah syabah ya. Dan juga yang terakhir dari adat dan tidak adanya wajah syabah dan adatnya. Terakhir, langsung saya kirim. Kira-kira dari aspek mana lagi yang belum dibahas? Ada namanya tamsil, dimni, dan juga makhluk. Kemarin kita juga udah bahas ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Untuk yang tamsil. Bahasa Indonesia tamsil itu apa sih? Sama kayak syabah juga. Apa bedanya matala yumasilu dengan syabah yushabbihu? Tapi kalau kita bilang al-misal, tapi kita nggak bilang syabah. Tamsil itu contoh ya. Berarti kalau tamsil itu lebih analogi sebenarnya. Kalau syabih itu perumpamaan, kalau tamsil itu lebih dianalogikan gitu ya. Nah, untuk yang tamsil itu tasbih yang keadaan wajah syabahnya terdiri dari gambaran yang dirangkai dalam keadaan beberapa hal. Jadi di sini wajahnya itu wajah syabahnya itu yang kayak tadi kita sebutin karakteristiknya, sifatnya, yang mau disamain dari sudut apanya. Ini sudah dirangkai dalam keadaan. Jadi sudah berbentuk ungkapan gitu ya. Makanya disebut sebagai tamsil. Di sini wa makana wajhu syabha fi suratan muntaza'ah min muta'addidin, itu definisinya tadi. Contoh, wal ma'u yafsulu baina zuhri raudi fi syattaini faslan kabisati wasyin jarradat aidil quyuni alaihi naslan. Sungai yang memisahkan taman bunga itu pada kedua pinggirnya. Sungai kan memisahkan ya. Bagaikan baju sulaman yang dihamparkan. Sedangkan di atasnya tergeletak sebilah pedang yang telah terhunus dari sarungnya. Wow, ini ungkapan apa kira-kira? Contoh di atas merupakan perumpamaan keadaan air di mana air sungai yang berada di tengah-tengah taman ya, dihiasi bunga warna-warni berkilau, yang dihunus dan diletakkan di atas kain sutra yang bersulam aneka ragam. Penyerupaman contoh di atas bukan hanya satu perkara saja, melainkan berbagai macam peristiwa. Nah, contoh-contoh di surat Al-Quran juga banyak. Yuk, kita uraikan dulu ya di tamsil nih ya. Jadi apa saja wajah syabahnya yang mana di sini? Alma jadi apa alma? Alma uyasulu baina zahri raudi fi syattaini faslan. Jadi apa di sini? Kabisatin wasyin. Alma jadi apa? Air sungai di sini. Musyabah bukan? Musyabbah, betul. Yafsulu baina zahri raudi fi syattaini faslan. Kemudian ka di sini apa? Ada. Kemudian bisatin wasyin. Musyabah bi. Iya, musyabbah bih ya. Jadi saking indahnya itu, pernah lihat ya sungai, ada bunga-bunganya. Itu seperti kain yang terhunus pedang, mirip ya, kayak pedang. Bunga-bunga, kan kain itu kan kadang bermotif-motif gitu ya.
Jadi diumpamakan seperti di malah Ustazah mikirnya kayak kain yang dihunus pedang kayak sungai yang bunga-bunga ya, nggak tahu ya, kalau Ustazah justru cocoknya musyababihnya yang mana ya, tasawurnya Ustazah ya, takhayul pola apa gambarannya Ustazah justru kalau menurut antum gimana, sungai kasih bunga-bunga itu malah mirip ya kayak pedang sih, benar sih, kayak pedang dihunus ya, sungai itu kan ada bermuara, iya sih mirip ya. Nah, maksudnya nggak bisa sih saking tingginya ya para penyair sampai seperti sebilah pedang sedang menghunus sarungnya. Wah, bagus juga ya. Mafhum ya di contoh ini untuk maknanya? Mafhum? Ada yang masih nggak paham? Mafhum? Coba dijawab dong. Mafhum ya? Jadi gambaran bagaimana sungai memisahkan bunga-bunga. Iya, ada dua taman. Nah, dua taman ini seolah-olah pisau itu sebilah pedang itu menghunus sarung kan, kalau di ini kan seret gitu kan ya, masuk keluar masuk gitu ya. Nah, mungkin bisa ditasawurkan lebih dalam mungkin imajinasinya Ustazah berarti lemah ini. Nah, Stamir, berikutnya contoh lagi tasbih yang tamsil menyerupakan keadaan udah ya Allah siafan yang di Al-Qur'an. Alhamdulillah tadi banyak banget yang bikin contoh-contoh ayat Al-Qur'an ya. Nanti kita bahas juga. Bisa saja itu wajud apa nanti kita tentuin ya, kira-kira contoh yang dipilih itu pakai yang mana. Nah, masalum bismillahirrahmanirrahim, masalum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Perumpamaan mereka adalah orang-orang yang munafik. Nih, kalau pengen mensifati orang munafik dikasih umpama seperti orang-orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahayanya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat, buta ya. Nah, masaluhum umpamain, berarti di sini masalum ka masali. Masaluhum itu apa? Jadi apa di sini? Musyabbah atau musyabbabe? Orang-orang munafik. Ini kembali ke munafikun ya. Nah, Musyababih musyabbabe. ya. Loh, musyabbah ya. Gak semua masal itu iya. Ini humnya ya mungkin. Hati-hati ya Ukti. Humnya ini kembali ke munafik. Gitu ya. Baru musyababih ya. Menyalakan api terus dikelilingnya terus sama Allah dimatikan dan mereka tidak melihat gitu. Wajah syabahnya mana? Gak ah? Ada apa nggak ada? Nggak ada. Ada apa nggak? Aina. Katanya wajah syabahnya berbentuk langsung. Katanya wajah sabah berbentuk keadaan. Ada dong, berarti yang mana? Ini tadi berarti Ustazah belum urai ya. Coba. Wajah syabahnya di sini yang mana? Ulang lagi dari awal ya, Lazo. Ini maka bisa. Berarti wajah syabahnya kondisi-kondisinya ya dari sini ya. Perumpamaannya ya. Mafhum ya. Adapun di sini berarti sisahnya ya, belakangnya ya. Semuanya wajah syabah. Musyabbah, adat, musyabbabih, kodanaron sampai sini ya. Falamma ketika ini sampai sini ini disebut sebagai kondisi yang wajah syabah. Kenapa? Karena menceritakan kondisinya seperti apa. Dia tidak semustaqim, tidak mubasyarah seperti yang misal dari sisi apa tadi syuja'atahu gitu kan. Detail banget ya, jelas ini. Tapi kalau di sini dia lebih menceritakan bagaimana perumpamaannya. Makanya kenapa dibilang wajah tamsil? Karena dia menceritakan serangkaian kondisi ya. Atau keadaan dalam beberapa hati-hati ya, jangan terkecoh ya. Ada, cuman dirangkai. Dan kebanyakan ayat-ayat Al-Quran menggunakan wajah tamsil. Itu ya. Pengen menjelaskan lebih detail. Seperti apa kondisinya. Lengkap ya. Wajah syabahnya berupa rangkaian gitu ya. Kalau ditanya apa itu Ustazah? Yang tasbih tamsil berarti dia menjelaskan wajah tasbihnya berupa rangkaian kondisi ya. Oke. Khalas atauna? Mafhum?
Mafhum. Nastamir. Tashbih Mantap, dhimni. tahan ya. Lagi mencoba nih. Nuhawil. Naam. Tashbih dhimni. Kemarin juga udah sebutin ya. Dhimni itu adalah tashbih yang musyabbah dan musyabbah bihnya nggak disebutin gamblang. Tersirat. Masih ingat ya? Kata-kata dhimni tersirat. Kalau kemarin bukan tersurat ya. Berarti tidak ditulis di situ. Disebutin tapi tenang, tetap dipahami kok. Nah, ini buat orang-orang yang jago sarkas, tahu kan sarkas ya, nyindir-nyindir tuh biasanya jago nih buat main yang zimni-zimni nih. Biasanya dalam tasbih mi ada 2 kalimat yang berdiri sendiri dan gak ada katanya malah. Biasanya kalimat kedua menjadi hujah aja, argumentasi aja. Justru kalimat kedua menjadi statement argumentasi ya. Coba kita lihat. Tarjun aja walam tasluk masalikaha inna sata la tajri alal ya basi. Engkau mengharap kesuksesan tetapi engkau enggak pernah jalan menuju keberhasilan. Sungguh kapal laut itu tidak mungkin berjalan di atas tanah yang kering. Coba di sini. Musyabbah sama musyabbabihnya mana? Apa ya Ustaz yang mau? Najah, musyabbah. Najah musyabbah. Musyabbabihnya mana? Musyabbabihnya safinah. Keberhasilan diumpamakan seperti safina. Tapi di sini sebetulnya kalau tasbih ini kan tasbih yang musyabbah dan musyabbabihnya nggak disebutin gamblang. Sekalipun nggak gamblang tapi tetap bisa dipahami ya. Ini enak ini masih kelihatan ya, meskipun tidak detail. Tapi kalau yang kemarin contohnya, kalau masih ingat Lahzo ya. Sudah buka ya. Di Zimni ini sama sekali nggak kelihatan. Coba di sini. Tidak disebutkan secara langsung, tapi tersirat. Yajudu bil malih hina yabkhulunas. Ketika orang lain enggan memberi, secara nggak langsung menyamakan dia dengan air mata. Jadi yajudu bil malih hina yabkhulunas. Dia dermawan di saat orang lain pelit. Mana yang mau diumpamakan? Nggak kelihatan. Tapi kita paham. Ini saya merumpamakan ibaratnya menyamakan dengan bentuk apa? Bahwasanya ada mata air yang memancar di saat yang lain kering. Jadi statement yang memancar dengan air kering itu adalah pernyataan yang lainnya. Itu ya. Tetap samar ya, nggak apa ya, nggak langsung gitu. Ini lebih hilang, banyak yang hilang. Tapi di sini hakon ini musyabbah, akhi khairun. Tarjun aja. Dia mengharap kesuksesan. Padahal dia tidak pernah berjalan di jalannya. Inna safinata la tajri ala syabas. Bahkan di sini kalau dilihat dari pernyataan ini, justru ini yang kedua adalah argumentasi, bukan wajah syabahnya ya. Tapi di sini kayak seolah-olah ya kalau kamu mau sukses harusnya. Jadi tersiratnya apa sih? Kalau mau sukses harusnya di jalan kesuksesan. Itu secara nggak langsung permintaannya. Tersiratnya gimana mau sukses kalau nggak mau jalan gitu. Sesungguhnya kapal laut nggak mungkin berjalan di atas tanah yang kering. Jadi sekalipun betul memang ini adalah bentuk perumpamaan antara sukses dengan jalannya perahu ya, perjalanan perahu, tapi tidak tidak musyabah-musyababihnya nggak langsung kelihatan gitu. Karena kan kesuksesan itu, paham nggak maksudnya? Ini pernyataannya sangat panjang gitu, berupa keterangan. Sebenarnya mirip ya dengan yang sebelumnya. Bedanya di sini dia sangat tersirat ya. Kalau tadi itu kan hanya wajah syibihnya yang dijelaskan. Kalau ini bahkan musyabah sama musyababihnya berupa penjelasan gitu. Artinya tidak secara langsung. Mafhum ya? Jadi ungkapan ini menunjukkan bahwa sukses itu tidak mungkin tanpa dijalani ya menuju keberhasilan. Dia nggak mungkin ngedapetin kesuksesan kalau nggak pernah berjalan. Itu intinya. Tapi dia tersiratnya adalah kalau ngarepin sukses
gimana, sedangkan dia tidak menjalani jalan menuju kesuksesan. Ibaratnya seperti ini, justru ibaratnya seperti ini kan tidak ada adatus syart ya. Tidak ada adatus syart sampai adatus syabah ya. Di sini tidak ada sama sekali. Makanya kita anggap sebagai argumentasi. Harusnya dia kalau mau diungkap K. Setelah kalau Anda ganti kas safina, baru antum bisa mengatakan ini adalah musyabbah B. Berhubung gimana? Dia nggak nyebutin secara langsung, otomatis kita nganggap sebagai dia seperti sebuah argumentasi yang lain. Seolah-olah kamu kayak di kapal, tapi nggak mungkin kan di daratan, pastinya di lautan. Tapi kamu seolah-olah ngarep kesuksesan kayak lagi di ngendarain kapal, tapi berada di atas tanah yang kering. Mafhum? Jadi di mi itu lebih tersirat ya. Musyabbah dan musyabbabihnya lebih pada ketersiratan. Di sisi lain dia juga tidak menyebutkan adatus syartnya ya. Sehingga kalau kita mau mengatakan statement yang kedua sebagai musyabbabih, lebih afdolnya dia mirip seperti hujah aja. Atau kita sebut sebagai argumentasi yang rasional. Sebagai penguat aja. Mafhum? Coba. Kalau kita udah paham betul yang sebelum-sebelumnya, insya Allah dengan bentuk ini kita bisa nanti dicari tahu apa ya benang merahnya sendiri. Kadang kan kita menyampaikan materi nih, Ustazah nggak bisa ngasih tahu poin-poin. Intinya tuh harus begini. Ustazah nggak mau seperti itu karena setiap orang punya sudut pandang untuk mendapatkan kesimpulan dari materi ya. Tapi perlu dipahami kalau dim itu lebih ketersirat aja. Kita nggak bisa nentuin seperti apa. Kalaupun ada kalimat berikutnya berarti itu adalah sebuah argumentasi. Karena kan kalau kita pengen menyesuaikan dengan kaidah-kaidah yang ada, harusnya ada syaratnya juga harus disebutin. Contoh lagi deh yang kedua kita lihat ya, mudah-mudahan dapat pencerahan lebih. Idza watarta imro'an fahdar adawata mayazra syauka la yasud bihi inaban. Mirip kayak mahfuzat ya. Ya memang mahfuzat ya peribahasanya. Jika engkau salah memperlakukan seseorang, hati-hati terhadap permusuhannya. Barang siapa yang menanam duri, niscaya dia tidak mungkin akan menuai anggur. Ya jelas, barang siapa yang menanam duren, nggak mungkin menanam pisang. Kayak gitu ibaratnya ya. Kalau menanam kejahatan, nggak mungkin menanam hal yang baik ya. Anggur kan kita ibaratkan manis ya. Jadi di sini tidak ada hubungannya sama sekali antara statement pertama dengan yang kedua. Namun kalau kita perhatikan pakai analogi pada kalimat kedua, maka kalimat kedua itu lebih ke pernyataan yang lebih dipahami maknanya. Maka dijadikan argumentasi. Lagi-lagi statement kedua sebagai argumentasi. Katakan dia nggak pakai ada tusyar kan, nggak ada ka, nggak ada ka anna. Makanya keberadaan yang kedua ini jatuhnya sebagai penjelasan gitu ya. Analogi aja supaya bisa dipahami. Orang kalau berbuat jahat, kalau kita udah berbuat jahat sama orang, hati-hati bakal dimusuhi, bakal berkelahi lah ibaratnya. Karena kita tahu kita lagi menanam duri, ya kan? Orang kan secara nggak langsung kan berbuat salah kan lagi menanam duri, yang mana nggak mungkin kita dapat apa kenikmatan kan, tidak mungkin memanen buah yang bagus kan, pastinya kita dapatnya duri juga. Duri itu sesuatu yang menyakitkan. Ibaratkan duri ini sebagai permusuhan, bukan anggur. Justru keberadaan yang kedua ini mempermudah kita memahami konteks yang pertama. Lagi-lagi ini tersirat. Mana musyabahnya tersirat. Ya semua ini masuk. Kita nggak bisa memperlakukan seseorang hati-hati ya semuanya. Musyabahannya ya semuanya, musyababihnya ya semuanya. Tersirat dalam argumentasi kedua, tersirat dalam argumentasi pertama. Musyabahnya tersirat dalam bukan argumentasi ya. Kalimat yang pertama, musyababihnya tersirat dalam argumentasi yang kedua. Sedangkan di sini tadi musyabahnya memang dalam seluruh kalimat ini ya. Sedangkan musyababihnya terseluruh dalam kalimat yang kedua. Lagi-lagi kalimat kedua ini jatuhnya sebagai mempermudah kita menganalogikan dan memahamkan ya. Atau dijadikan sebagai dalil ya.
untuk kalimat sebelumnya. Ini enak sebenarnya. Kenapa coba? Ada tahu? Karena dia tidak menggunakan arkannya. Dia tidak mematuhi, maksudnya dia nggak nyebutin musyabah be, adat dan Enggak wajah seperti syabahnya. nahu gitu Ustazah ya. Iya, betul. Kayak kita mau ngomong, kita kalau ceramah kan biasanya kayak gitu. Kalau mau ngasih tahu anak misal gitu ya, ya mungkin kita nggak mau pakai kayak diumpamain gitu. Ini makanya sudah bilang ini orang-orang yang jago nih yang bisa menggunakan konteks-konteks seperti ini ya. Karena Zimni dia tersirat mainnya. Apa ya bahasanya? Mainnya alus. Kalau dia ngasih pesan itu alus buat orang-orang ini. Tapi buat orang-orang yang seperti kita yang nggak peka, yang nggak mungkin paham, bahaya juga. Ini butuh orang yang peka banget. Oh itu nyindir ini ya maksudnya gitu. Buat yang sensitif nih, buat orang-orang yang mana, yang hassas ya biasanya yang sensitif nih, masuk sini sensitif bisa nih yang pakai paham baru paham. Biasanya dimunculin juga nih analogi yang kedua, dikasih sederhananya lagi. Coba di Indonesia kira-kira apa ya? Ada yang punya nggak contoh yang menarik nih tentang konteks tasbih nih yang nggak pakai wajah tasyabih sama sekali. Yang kemarin kita bikin tuh contohnya bisa ini loh. Yang kemarin Akhi siapa tadi? Akhi Adunu, Akhi Endi ya kalau nggak salah. Sudah bikin ya kalau kamu mengharap manusia sepenuhnya itu seperti apa? Nggak, tapi pakai seperti ya langsung aja. Jika engkau, kita pakai kata-kata ini ya, jika engkau mengharapkan apa pertolongan dari manusia, sesungguhnya engkau sedang mengharapkan apa? Musim hujan di iya, iya mengharapkan turunnya hujan di musim kemarau. Ya kurang lebih seperti itu. Udah bisa ya kayak gitu ya. Hasanah. Kelas ya. Terakhir tasbih maklub. Nah, untuk tasbih maklub ini cuman posisinya aja dirubah antara musyabbah dan musyabbah bihnya ya. Jadi mendudukinya dibalik, namanya inqalaba yang qalibu ya, terbalik. Makanya inkilab itu revolusi ya. Inkilab muqalib itu perubahan ya, drastis. Ka'annan nasim firriqati akhlaqu. Bagaikan angin sepoi-sepoi ahlaknya pada kehalusannya. Ka'annan nasimnya jadi apa di sini? Angin sepoi-sepoinya jadi Musyabah bih. Musyabah bih. Ya, betul. musyababe. Firriqati akhlaquhu jadinya wajah Musyabah. wajah syibahnya. Misal di sini siapa misal Muhammad ya atau siapa kira-kira yang ahlaknya halus siapa sih? Ya Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad, sebelumnya ya. dijadikan sebelumnya sebenarnya kalau kita balik sebenarnya kayak gini, coba kita lihat dulu. Akhlakuhu, ahlaknya ya, kita nggak bahas Muhammad. Akhlakuhu, saking alusnya ini orang Jawa biasanya. Ahlaku kan nasim firriqati. Ahlaknya bagaikan angin sepoi-sepoi. Jadi yang perumpamaan dengan yang diumpamakan dibalik gitu. Aslinya akhlaknya ini adalah musyabbah yang pengen didefinisiin. Tapi yang diumpamakan nasim. Makanya nasim di sini adalah musyabbah bih, betul. Akhlaknya jadi musyabbah. Nah, ayo coba bikin contoh lagi kira-kira apa? Yang dibalik misal. Oke, yang Susah. kalau dipui yang nah Mukti tafadholi. Enggak susah Ustazah. Susah ya? Itu kan apa ya bahasa ungkapan gitu ya. Jadi kayak syair Iya. gitu ya. Iya, makanya puisi. Nah, makanya sudah bilang, mau nanya di sini. Kira-kira yang di puisi itu sebenarnya yang sepoi-sepoi dulu apa ahlaknya yang disebutin biasanya? Kita biasanya bermain kata-kata dulu kan ya. Kau seperti apa? Lisanmu seperti ya tadi kayak tajam pisau yang menusuk ke jantung gitu ya. Apanya? Kata-katanya misal atau nasihatnya gitu ya. Berarti Jadi biasanya orang berpuisi. Iya, ini yang Peter tahayul nih. Ini bukan tahayul. Tahayul itu bukan yang hurufat ya, bukan bukan yang hantu-hantu ya. Tahayul itu maksudnya berimajinasi ya. Ini buat orang-orang yang jago imajinasi pasti bisa nih ngerangkai karena kata-katanya dulu.
Kayak dia mendeskripsikan alam, ini yang dekat dengan alam, dia bisa memberikan percontohan-percontohan dulu, baru kenalah musyabahnya. Oh, ternyata dia lagi bahas musyabah gitu ya. Jadi ditaruh posisinya dibalik gitu. Antara musyabah dan musyabah bih. Mungkin Mafhum? kita bisa bikin bahasa Indonesianya dulu ya Ustazah ya, baru Iya, dikearabkan. iya, makanya sudah nggak memaksakan. Makanya sudah dari tadi minta yang bahasa Indonesia karena kalau bahasa Arab aja kadang nggak semudah itu ya untuk memberi contoh. Tapi ya nggak apa-apa, nanti pelan-pelan insya Allah lama-lama bisa ya. Nah, Cai Citan, syukran. Alhamdulillah udah pada ngerjain. Yuk kita baca bersama-sama sambil nentuin ini jenis contoh yang mana ya. Akhi Endi, tafadol. Hadir al-yaum fil Quran. Hadir amla. Coba ya. Fil Quran summa dan dunya fatadalla fatudillu fakana qaba qausaini aw adna wa fil hadis kullu amrin dzibala la yabda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar falafsu abtar tushbihu baligh. Nah, dalam ayat Quran dunia itu sedekat seperti apa? Busur panah ya. Faka'anna sudah dibacanya kana ya, afan ya, karena nggak ada tasdid tasdidnya. Seperti qoba qausaini awak bahkan lebih dekat daripada busur antara dunia dengan kita ya. Nah, di hadis setiap orang itu zibalin punya pikiran ya fihi tidak mungkin memulai dengan bismillahirrahmanirrahim dan barang siapa yang tidak memulai dengan bismillah maka dia seperti abtar. Ada yang tahu nggak fasolil Indonesia kahwal abtar? Apa kalau Rasulullah dibilang abtar karena putus ya atau mandul. Ini lengkap ya, ada ka'anna juga, ada tuh tasbihnya. Dunia diumpamakan seperti itu. Berarti ini termasuk yang apa jenisnya? Mursal, mufassal, mujmal, zimni, mada kira-kira nggak mungkin ya. Yang lebih sederhananya apa? Mursal ya. Nah, dunia itu diumpamakan seperti qaba qausaini au adna, busur panah ya. Jadi berikutnya hidayah. Tafadhol ukhti. Masalud dunia. Ini kayaknya pada cinta sama dunia apalagi benci sama dunia nih. Rata-rata pada bikin ini dunia semua nih. Tafadhol ukhti hidayah. Iqra'i. Nah, ini ukhti. Sudah yang baca. Masalud dunia kama salil zilli idza tabi'ahu qasra wa idza qasra tabi'ah. Iya benar banget. Dunia itu diumpamakan seperti bayangan ya. Kalau seandainya mengejarnya, dia menjauh. Atau awan ya juga ya, kayak awan juga. Menjauh, tapi giliran kita nggak mau, dia mendekati. Nyebelin ya. Adunya jadi musyabah, musyabah bihnya zilli, bayangan, wajah syibihnya mengikuti. Ada tuh syibihnya, ka. Jadi, berarti jenis apa ini? Musyabah yang mursal ya. Oke, syukron. Tafadhali ukhti Rima, iqra'i. Masalul ladzi. Masalul ladzina humilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat tetapi mereka tidak mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar tetapi tidak memahami isinya. Tidak memahami. Yang di sini, ini contoh persis kayak tadi. Ini kira-kira bentuk apa? Apa itu? Ana belum hafal Masih Ustazah. ingat nggak? Coba Ustazah sebutin ya. Hmm. Tasbih mursal atau tasbih tamsil atau mujmal atau dimni atau muqallib. Yang ayat apa? Ini enggak ada ada deh ada kamasali berarti kalau Tamsil kamasali ya. ada musyabah bih ya. Ada musyabah semua. Apa? Tapi tersirat nggak? Menjelaskan kondisi kan? Bukan tersirat. Menjelaskan kondisi kan? Berarti bukan tim nih bukan ya. Wajah Apa tim sibihnya nih?
wajah nggak tersirat. Wajah syibihnya menjelaskan kondisi. Kan kayak tadi munafikun. Perumpamaan orang-orang yang dipikul kepada Taurat tetapi mereka tidak mengamalkan adalah seperti kedelai. Ada dia menyebutkan juga. Tapi di sini diumpamakan apa? Wajah syibihnya dari mana? Dilihat dari mana? Lam afham Ustazah. Lam afham. Kon, coba ya kita lihat dari sisi yang definisi lagi. Kalau tadi di sini tamsil itu laso dimni nih yang di ayat Quran. Masalum kama salil ladzi istauqada naro falamma ado kama sali. Sama nggak? Dia menjelaskan nggak? Oh, iya. Ya, Iya, berarti wajah apa? menjelaskan. Jadi intinya kalau dia wajah perumpamaannya dia berupa kondisi keterangan-keterangan ya serangkaian penjelasan berarti dia masuk kategori kan seperti kayak orang lagi ya kan memang orang yang nggak mau ngamalin kan kayak orang cuman ngumpulin aja gitu nggak mau memahami isinya nggak mau mempelajari gitu. Dia sedang memaparkan wajah syibihnya antara orang yang memikul Taurat dengan orang yang dengan keledai yang membawa buku banyak dan besar dan berat ya. Berarti apa ini akhi? Ukhti? Zimni ya, Ustazah. Tashbihul kok zimli? Zimli tersirat. Iya. Tamsil. 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 Oh, Iya. itu Iya. wajah wajah syibahnya yang mana, Ustazah? Wajah syibihnya perumpamaan orang yang dipukul kepada Taurat tetapi mereka tidak mengamalkannya. Tidak mengamalkannya itu kondisi juga seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar tetapi tidak memahaminya. Dua-duanya. Lam yahmiluha berarti. Iya, tuh. Yahmiluha kamu yahmilu asfaro sama-sama membawa kan. Nah, jadi dianalogikan seperti itu. Tamsil. Nah, Ini kondisi belajarnya ya. harus benar-benar ya, Ustazah. Iya, tapi kalau mau diuraikan kayak terus ini gitu. sering main contoh. Makanya sudah minta bikin contoh supaya kira-kira masuk mana ya. Kondisi, dia menjelaskan kondisi sih. Lebih ke merangkai kan. Coba sebutin ukti yang mana. Bingung kan? Nggak sesederhana Bingung, ya. kayak syuja'atahu, kayak misal Khalidun kal asad fi syuja'atihi. Sederhana kan syuja'atihi itu kan jadi wajah tasbihnya ya. Tapi kalau wajah syabahnya, kalau di sini kan nggak bisa karena dia kondisinya seperti orang yang seperti keledai. Jadi orang yang cuman bawa doang tapi nggak ngamalin kayak keledai yang lagi bawa kitab. Kok jadi ke sini? Nastamir. Syukran ukti. Berikutnya Apa? Umisel. Jayid. Apa doli ukti Umisel? Ida saro. Ida Faka'anna suro. wajhu. Ida suro. Oh suro. Ida surro. Naam so. Aina. Ida suro. Bahagia ya di sini. Faka'anna Wajahu. yata'atu qamar. Nah. Artinya ketika sedang bahagia. Seolah-olah wajahnya Nabi Muhammad bagaikan belahan rembulan. Nah. Una min ayi nau'in akhi. Misal jenisnya tasbih apa ini? Mursal. Mursal. Lengkap ya. Syukron. Jayijitan. Oh ini Umisel berarti punya akhi ya. Nah. Tafadhol akhi Nah, restu. Ustazah, akhi lastu ukhti. Nah, liana huna ummi. Nah, apa ya? Hasanan akhi. Al ilmu bila amalin hadis ya. Ada juga bilang mahfuzat, ada yang bilang hadis. Salan ini jayijitan. Ini enak ini. Al ilmu. Akhi restu ikro. Goib. Saakro ya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ilmu tidak diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Atau ada lagi juga. Al ilmu bila amalin kan nahli bila asalin. Ilmu tidak diamalkan bagian pohon tanpa buah. Ilmu tidak diamalkan bagaikan lebah tanpa madu. Musyabahnya ilmu bil amal. Musyabahnya adatnya mada ka syajar bila samar mada musyabah. Kira-kira ini jenis apa? Yang nggak ada wajah syabahnya apa? Yakin ini nggak ada wajah syabahnya. Aina akhir restu. Bila amal sama bila samar kan sama. Ilmu
musyabbah. Ka adat, syajar musyabbah bi, ilmu diumpamakan seperti pohon. Bila amal dan bila samar berarti wajah syibihnya. Mafhum? Yang lain? Mungkin restunya gaib ya. Ini khotok ya. Iya. Oh, restu hadir. Restu mafhum ya. Jadi bila amal sama bila samar itu menjadi wajah yang apa yang membuat sama antara pohon dengan mada? Apa nggak ada wajah sabahnya? Aina, fi. Nggak ada Kayaknya ya? nggak ada yang namanya restu, nggak ada. Nggak ada. Tapi memang kalau kita uraikan, misal al ilmu bila amalin satu paket ya, ilmu yang nggak beramal yang ingin kita bahas kan. Seperti pohon tanpa buah. Wajah sabahnya berarti gaib, ada apa enggak? La yujad ya. Dari sisi apa Ustazah? Karena udah jelas nih. Ilmu diumpamakan seperti pohon. Kalau nggak diamalkan, dia nggak diberi. Mada, ada nggak wajah sabahnya di sini? Ala khorin, musyarika, tafadolu, yujad amla. Nggak Maafi ada, Ustazah, maafi. Maafi. Berarti kalau maafi namanya apa, Lazo? Wajah yang nggak ada mata, yang nggak ada wajah tasbihnya disebut sebagai, kalau mufassal masih ingat disebutin, yang nggak disebutin disebut mujmal. Mal. So ya, Mal. masih oke. Temu ya, syukron. Nastamir, variatif ya teman-teman bikin. Nastamir, lanjut. Akhi Andi tamam ya. Buna, mau dibaca yang mana ini? Masalul latina yunfiku amwalahum. Coba surat Al-Waqi'ah nih. Manturid antakro. Wah, ini udah lengkap ya. Punya ukti, cici, tafadholi, kroi. Udah keluar kah? Aina? Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin ma'ah hubbah. Mi'ah hubbah, afan ya. Ini persis ya kayak kemarin ya contohnya ya. Alladzina yunfikuna amwalahum musyabbah hubbah. Una min ayyi unwanin, jenis apa? Ayat Quran ini Mursal. mursal, jelas, tersampai. 6. Musyabbah bih wajushiba fi kulli sumbati, tersirat. Nuh. Yakin mursal, akhi? Tamsil. Iya. Ini malah bukan tersirat loh sebenarnya, tamsil. Persis. Jadi ayat Al-Quran itu kebanyakan pakainya tamsil. Syukron, soh, jayid citanahi. Nastamir. Terakhir kah? Oh, masih ada lagi. An-nasu ka asnanil manusia itu setara seperti gigi sisir. Anas musyabbah, adatu syabah, saif musyabbah bih. Di sini menunjukkan kesetaraan atau serama. Oh, manusia itu seperti derajatnya sama satu sama lain seperti gigi sisir ya. Nah, ini jenis apa yang nggak disebutin wajah tasbihnya tadi? Tasbih Mujmal. mujmal. So, nastamir terakhir. Asar tafadhal akhi ikra. Masaluhum kamasalil lazim. Oh, Udah sama semua. ini yang kayak. Iya. Tadi baru lihat sih yang di PDF. Enggak apa-apa. Berarti di sini jenis apa, akhi? Masalum kamasalil lazim. Tasbih tamsil. Tamsil. Nah, oke, jahit. Makin banyak contoh, insya Allah kita bisa ya. Mungkin sering lupa-lupa aja namanya, tapi udah paham ya. Nggak apa-apa, sering-sering dicoba. Afan ya, kalau sampai lebih. Insya Allah besok kita belajar kiasan nih, yang suka bermain kiasan. Ustazah, Tapi nggak kalau tahu ya. gini, Apaan Ustazah? Tafadhol, ukti, mata. Nah, kalau kalau gini gini gimana? peluhnya kan jadi mutiara, air matanya kan jadi cahaya, dan gugurnya kan jadi syuhada. Itu bisa nggak? Bisa. Ada di sini persis.
peluhnya akan jadi Ini mutiara. puisi Ini Ana waktu dulu banget. Ana suka puisi dulu, sekarang nggak bisa bikin. Udah. ini mufassal karena wajah syabihnya yang pengen disampaikan. Peluhnya, tajamnya laksana pedang, lebatnya laksana hujan, beraninya Hmm. laksana singa. Wah, udah punya Ini bakat berarti ya tafsir tasbih mufassal. ini awalnya seorang pejuang nggak ada yang merugi. Peluhnya akan jadi mutiara, air matanya akan jadi cahaya, dan gugurnya akan jadi syuhada. Ini di buku kecil Ana ini. Ana buka-buka lagi. Kamu Masya bisa ya? Allah, Cahaya. Bisa, Oh bisa. ya. So. Berarti Apa masuk ke Ustazah? tasbih apa tadi? Mufassal, Oh iya, mau pasal 6. Syukran, Ustazah. wajah syabahnya. Nah, tafadhal, syukran, Afan. Tafadhal, Akhi. Apa Ustazah boleh di-share untuk modulnya Ustazah biar untuk murojaah? Udah Oh, ada. taib. Di apa mungkin barangkali baru masuk ya. Google Drive. Oh iya. Jahit Arsil. Naam. Syukran, Akhi. Hasanan hatta huna yakfi ya. Saufa nastamir insyaallah ghadan fi yaumil Jum'at. Aina Zoom. Sanatatim ad-dirasa fi hadhil laila bi qiraatil hamdalah rabbil alamin. Lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ustazah. Jazakallah khairan ya, Bikuli Ustazah.